Kebanyakan orang merasa mereka udah aman karena udah rajin nabung. Banyak orang justru pelan-pelan kehilangan uang tiap tahun. Bukan karena boros, tapi karena mereka nyimpen uangnya di tempat yang salah. Dan bedanya nyimpen uang di tempat yang benar vs tempat yang salah, itu bisa bikin selisih puluhan bahkan ratusan juta rupiah dalam jangka panjang. Kabar baiknya, ini gampang banget dibenerin. Jadi di video ini, aku bakal bahas uang tabungan sebaiknya disimpan di mana, jangan disimpan di mana, dan gimana cara ngatur uang biar gak cuma tidur doang, tapi uangnya ikut bekerja untuk kamu. Hai, aku Leo. Disclaimer, aku bukan penasihat keuangan. Suara aku bukan AI. Sebelum mulai, coba komen dulu. Uang tabungan kamu sekarang disimpan di mana? Kalau aku pribadi, aku tetap punya sedikit uang di rekening bank biasa buat kebutuhan harian. Tapi mayoritas tabungan aku, terutama dana darurat, aku taruh di tempat yang bunganya lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Karena masalah terbesar itu bukan tidak nabung, melainkan berhenti sampai nabung doang. Padahal urutannya itu harusnya dapat uang, nabung, dialokasikan secara benar, baru sisanya diinvestasikan buat jangka panjang. Nah, kebanyakan orang berhenti di langkah kedua. Mereka gak mikir, uang aku ini nganggur gak ya? Nilai uangku kepotong inflasi gak ya? Ini duit aku tumbuh atau cuman pelan-pelan kemakan? Contoh gampangnya gini, ada dua orang, dua-duanya berhasil nabung 200 juta. Orang pertama simpan di tabungan bank biasa yang bunganya nyaris atau bahkan 0%. Orang kedua simpan di tempat yang kasih bunga lebih tinggi. Setelah setahun, orang pertama gak dapat apa-apa. Malah uangnya kemakan biaya admin. Sedangkan orang kedua bisa dapat tambahan puluhan juta rupiah cuma dari bunga. Padahal nominal tabungannya sama. Dan makin besar uangnya, makin kerasa bedanya. Karena bank tuh sebenarnya pakai uang tabungan kita buat diputar lagi. Mereka kasih pinjaman, ambil untung dari situ. Jadi kalau bank tidak ngasih bunga ke kita, cuan mereka jadi besar banget. Makanya, nabung itu baru setengah ceritanya. Yang lebih penting, duitnya disimpan di mana. Sekarang aku mau bahas tempat yang paling jelek buat nyimpen uang, yaitu tabungan biasa. Bukan berarti tabungan biasa itu gak guna ya. Buat transaksi harian masih oke. Buat bayar token listrik, kris, transfer antar bank, no problem. Tapi kalau kamu nyimpen uang gede di sana, 100 juta, 200 juta, bahkan 1M, dan duitnya cuma tidur, itu menurut aku sayang banget. Karena inflasi tiap tahun naik, harga makanan naik, BBM naik, uang 100 ribu sekarang rasanya beda banget dibanding 10 tahun yang lalu. Ingat banget dulu zaman aku sekolah, uang 3 ribu bisa beli 2 bungkus Indomie. Hari ini satu aja gak dapet. Jadi walaupun nominal uang kamu tetap, daya belinya turun terus. Makanya secara teknis, kalau uang kamu cuma diem di tabungan biasa, kamu sebenarnya pelan-pelan kehilangan nilai uang. Dan banyak orang gak sadar soal ini. Mereka merasa aman karena duitnya gak dipakai. Padahal, diam aja juga bisa rugi. Nah, sekarang kita akan bahas opsi yang lebih bagus. Yang pertama itu menaruh uang di tabungan dengan bunga yang tinggi. Banyaknya di bank digital seperti Cbank, Chrome, Jago. Intinya simple, uang kamu tetap bisa diambil kapan saja. Tapi, bunganya jauh lebih tinggi dibanding tabungan bank konvensional seperti BCA, BRI, atau Mandiri. Return per tahunnya bisa 2-5%. Proses bikinnya juga gampang banget, 15 menit selesai setelah download aplikasinya dari App Store. Dan menurut aku, ini cocok banget buat dana darurat, tabungan sehari-hari, atau uang yang bakal dipakai dalam kurang dari 1 tahun. Karena duitnya tetap aman, gak ribet mengelolanya, dan tetap tumbuh sedikit demi sedikit. Aku pribadi taruh duit kebutuhan sehari-hari aku di Cbank. Simple, gak ribet. Opsi kedua itu deposito. Konsep deposito itu kamu kunci duit kamu di bank, terus bank kasih kamu bunga. Biasanya tenornya di bawah 1 tahun. Bunganya bisa 4-6% per tahun. Kekurangannya kalau uang kamu diambil sebelum waktunya, bisa kena penalti. Jadi deposito cocok buat kamu yang nggak akan butuh duitnya maksimal 1 tahun ke depan. Misalnya uang untuk sewa tahun depan, nah mungkin deposito bisa masuk akal. Terus ada juga reksadana pasar uang. Ini kamu titipin duit kamu ke manajer investasi, lalu mereka beliin produk deposito dan obligasi pemerintah. Resikonya relatif rendah karena aset di dalamnya high quality seperti obligasi pemerintah. Returnnya bisa 3-6% per tahun, enak banget bisa dibeli dan dicairin kapanpun, tidak seperti deposito. Tapi menurut aku, buat mayoritas orang, sebenarnya nggak perlu pusingin ini semua. Tabungan bunga tinggi atau instrumen aman sejenis udah lebih dari cukup. Sekarang aku mau bahas kesalahan paling umum soal uang. Yang pertama, semua uang dicampur jadi satu rekening. Dana darurat dicampur, uang liburan dicampur, uang bayar sewa kos dicampur, akhirnya bingung sendiri. Menurut aku, jauh lebih gampang kalau dipisah. Misalnya, dana darurat ditaruh di Cbank, uang liburan di BCA, uang bayar sewa taruh di Bibit. Dan secara mental juga lebih enak melihat progres tiap tujuan. Kesalahan kedua, terlalu sibuk ngejar bunga paling tinggi. Ribet sendiri cuma demi beda bunga dikit. Menurut aku gak worth it. Yang penting banknya aman, diawasi OJK, dan tabungannya dijamin LPS. Kesalahan ketiga, uang jangka pendek malah diinvestasikan ke aset jangka panjang. Ini sering banget aku lihat. Orang nabung buat DP rumah 1 tahun lagi,
malah masuk saham. Kalau market lagi turun pas lagi butuh uangnya gimana? Panik sendiri nanti. Kalau uangnya bakal dipakai dalam waktu dekat, jangan ambil resiko yang nggak perlu. Dan kesalahan terakhir, tidak invest sama sekali. Ini juga bahaya, karena nabung doang biasanya nggak cukup buat bikin kaya dalam jangka panjang. Kalau tujuan kamu cuma nyimpen uang, ya uangnya tumbuh pelan banget. Makanya setelah dana darurat aman dan kebutuhan jangka pendek udah siap, baru sisanya mulai diinvestasikan buat jangka panjang. Karena bedanya return 5% dengan 20% selama puluhan tahun itu terasa banget. Warren Buffett aja bisa kaya banget sekarang karena return portfolio dia per tahunnya 20% selama 60 tahun terakhir. Makanya uang jangan cuma disuruh duduk diam, suruh kerja juga buat kamu. Jadi kesimpulannya simple. Punya dana darurat, simpan uang di tempat yang benar. Jangan campur semua tujuan ke satu rekening. Jangan invest uang yang bakal dipakai dalam waktu dekat ke saham. Dan jangan biarin uang nganggur bertahun-tahun. Karena kadang masalah finansial orang tuh bukan gaji kecil, melainkan uangnya gak diatur dengan benar. Itu aja dari aku. Komen dong kamu sekarang nyimpen uang di mana. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.